seperti perang Badar gitu kan. Rasulullah kan mengumpulkan sahabatnya itu ya, Perang Badar. terus itu kemudian dia bilang bahwa kita sudah selesai perang yang besar, tapi masih ada perang yang lebih besar lagi yang menunggu, yakni perang melawan hawa nafsu gitu ya. Itu senjatanya apa Pak Haji, melawan hawa nafsu itu? Tangan kosong apa pakai senjata itu? Saya nggak berani nih. Perang melawan hawa nafsu ya. Senjatanya apa Ustaz? Hawa nafsu itu Senjatanya Quran Sunnah sama itu ya, itu sih. Ya, penjabarannya gini, memang hadis tersebut memang sahih ya. Kemudian yang harus kita ketahui adalah hawa nafsu itu banyak sekali di tubuh kita. Nah, hawa nafsu inilah sebenarnya salah satu, kalau yang tidak baik itu yang nanti akan menjadikan hawa nafsu itu kan bisa menjadi perilaku lama-lama ya. Momennya mau ngomong kasar akhirnya muncul lewat mulut ya, jadi kebiasaan akhirnya. Nah, hawa nafsu inilah yang insya Allah itu nanti akan menjadi siksaan di neraka. Ini khususnya bagi yang muslim loh ya, karena kalau yang non muslim saya nggak bahas nggak bahas karena kita tahu kan sih. Iya betul. Jadi apa namanya, ini yang muslim lah ya, siapa tahu hidayah demi hidayah didapat. Jadi ini hawa nafsu itu semua tubuh kita itu bisa mengikuti hawa nafsu yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, untuk menjadikan hawa nafsu itu bisa tereliminasi, kalau tereliminasi enggak ya, dari tinggi menjadi rendah, terkendali istilahnya ya. Kalau eliminir itu kayaknya kurang tepat ya. Terkendali lah, itu sebenarnya adalah memang banyak sekali sekolah-sekolah belajar agama, banyak pesantren banyak, itu menuntut ilmunya. Nah, untuk yang mengendalikan hawa nafsu ini tidak masuk di menuntut ilmu saja. Ilmu itu dari mana? Dari mulai yang SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya, aliyahnya, atau universitasnya, bukan di titik ilmunya. Walaupun dia itu S1, S2 maupun S3-nya agama, tetapi kalau hanya ilmu itu baru dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dititipi ilmu. Jadi nafsu itu di kita sendiri siapapun itu belum bisa mengamalkan nafsu di tubuh kita. Nafsu yang ada di kita belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, aplikasinya inilah yang kita ketahui namanya pengendalian hawa nafsu. Nafsu kita mencoba kita kendalikan. Walaupun nafsu kita itu baik atau mutmainah, tetapi kalau itu penuh dengan nafsu yang ingin menang, ingin menonjol, tetap itu nanti ada kriteria yang kurang baik. Contoh umpamanya kita ingin menghafal Quran, boleh kan, baik itu ya. Banyak para ustaz menceritakan kalau membaca Quran itu pahalanya 10 lah ya, mau satu huruf, satu kata, satu ayat itu Alif Lam Mim bukan satu, bukan tapi tiga. Jadi 30 kebaikan atau 30 pahala itu insya Allah sudah benar. Cuma pada saat kita itu sudah tahu, kemudian membaca, kemudian kita hafal, yang harus kita belajar nafsunya adalah nafsu untuk ujub atau riya. Itu belajar hawa nafsu untuk mengendalikan kepandaian kita yang disisipi oleh setan itu untuk ujub atau riya kepada orang lain. Nah, itu mengendalikan hawa nafsu sehingga pada saat dititipi oleh ilmu, hafal Qur'annya, jago dalam menafsirkan, kemudian kalau ujub itu ada, riya itu ada, bahkan sombong itu ada, selesai. Jadi pahalanya yang 10 pahala itu bisa habis semuanya. Dan ini merugi kita. atau bisa minus. Bisa minus kalau ketambahan yang lain-lainnya itu habis, itu kan karena nggak pernah taubat. Jadi taubat itu biasanya, tentu itu taubat itu juga pengendalian hawa nafsu loh, Ci. Kenapa? Biasanya orang itu untuk suruh minta maaf itu gengsi. Nah, itu kan nafsu gengsi sebenarnya. Nah, itu kalau seseorang tobat itu sudah dianggap oleh takwa oleh Allah Ta'ala.
Tobatnya makanya wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sebenarnya minta maaf, segera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, meminta maaf ini sebenarnya unsur takwa juga. Jadi banyak sekali teman-teman dakwah, para ustaz, para kiai itu menyediakan kalau rezekimu kurang nggak bisa dicari, kamu banyak dosa, banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu anakmu gini, kamu dulu sebelum anak kamu lahir kamu banyak salah dan dosa kepada Allah, minta ampun. Istilahnya taubat seseorang atau mohon ampun itu memang benar bisa menjadi salah satu banyak tujuan, bukan salah satu, banyak tujuan sebenarnya. Makanya Rasul itu memohon ampun itu minimum 70 kali setiap hari. Jadi bukan hitungan 70 kalinya. Rasulullah Muhammad SAW itu pun orang yang terpilih yang tidak ada halangan, masuk lah istilahnya, itu aja sampai 70 kali. Apalagi kita itu saudaranya Rasul, bukan temennya juga bukan. Kalau umatnya umatnya Rasul, ya kita yang mengaku umat ya. Kan kita yang mengaku umat ya. Tetapi kadang-kadang perilaku kita itu tidak mencerminkan kita umatnya Rasul ya. Emosional ya, kalau kita ini khususnya yang tahu bab agama nih, ini emosionalnya kadang tidak terlatih istilahnya. Jadi salah satu perang terhadap hawa nafsu itu nggak terjadi. Padahal itu untuk diri kita. Umpamanya kita disuruh menilai orang lain itu memang salah. Ya, di satu titik itu salah. Umpamanya di medsos tuh ngomongnya itu kocar kasir sehingga kita sendiri mendengarkan itu gatal telinga kita dan gatal hati kita itu untuk maunya gitu ya. Tetapi kan orang yang seperti itu kenapa masih dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Karena dia pemuji kita. Wajahnya pada kumlibatin fitnatan atas firun. Dan Allah ini menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita itu sabar? Nah, ayat ini bukan hanya ganjel mata saja. Lu ya kan sampai hafal ayatnya kecil ringan, jangan jadi ganjel mata. Maksudnya hafal aja, buktiin kalau kita itu taat kepada Allah Ta'ala sehingga ngerti bahwa Haji Hasan itu pemuji saya, Haji J pemuji saya, Tung pemuji saya. Umpamanya yang netizen teman-teman taklimnya kita itu pemuji saya, gimana nggak menjadi pemuji saya? Satu, kalau yang ngomongnya kacau pemuji saya senyum-senyum aja. Namanya hidayah itu susah. Untuk mendapatkan hidayah kan memang butuh aksi, butuh aplikasi. Kemudian yang netizen yang lain kadang-kadang bisa membanggakan hati saya. Itu kan juga nafsu saya yang istilahnya itu kalau beliau tulus, tapi bagi saya bisa saja itu merusak saya. Apa yang disampaikan dengan memuji barangkali atau bersyukur barangkali atau itu bisa merusak saya. Setan itu ada dalam hati saya. Tidak boleh, tetap saya akan menjawab. Namanya saya pas melihat walillahil hamd, istilahnya itu yang terbaik hanya milik Allah. Yang harus kita syukuri, yang suci, yang tinggi itu hanya milik Allah sebenarnya. Makanya itu nafsu, tetap nafsu. Walaupun sesuatu itu dari sesuatu yang baik, tetapi bagi kita setan itu masih ada. Kita harus menjawab Allah yang maha suci, Allah yang memang harus dipuji seperti itu. Cukup dengan walillahil hamd, berhenti di titik itu. Itu nafsu. Nah, dimanapun sama. Kita ketemu orang sudah lama ketemu, ini gimana kabarnya, baik-baik aja, kok saya lihat itu kok nggak pernah berantem, kepala kita besar, gitu ya, nggak pernah berantem, kepala kita besar. Kemudian baru kita lihat, misalnya saya tahu dia, saya kenal itu saya. Kalau menjawab seperti ini, dirinya adalah Tuhan.
jarang sekali menjawab, ya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itu jawaban itu harusnya seperti itu ya. Dan jawaban itu sangat jarang sekali kita dengarkan. Pasti yang kita sering dengar itu karena saya. Nah ini nafsu untuk keluar sama. Nah orang-orang yang seperti itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia di sholatnya bisa, dia sholat khusyuk, tapi di ujub riyanya nggak bisa. Dia sholatnya bisa, dia khusyuk, dia baca Quran bisa, tapi dia tidak bisa menyembunyikan hartanya, tidak bisa gembar-gemborkan sama orang. Nah itu juga nafsu. Dia bisa di sholat itu bisa, tapi sampai sholatnya dia sendiri pun rekam di YouTube ya. Nah itu kan orang nggak sadar bahwa dia itu mencoba ada ujub riya itu dimunculkan terus-menerus, dan itu nggak sadar walaupun orang tersebut itu tahulah tentang agama. Ya inilah berperang dengan hawa nafsu ini yang memang perang berat. Ya dari perang badan yang Haji Hasan tadi sampaikan itu terberat karena nafsu itu perangnya dari mulai sejak akhir balik sampai meninggalnya seseorang. Itu nafsu itu harus kita kelola terus-menerus. Tidak bisa hanya perang terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya, mending kita yang mencari jalan dari Allah. Umpamanya kita yang ditolimi, oke lah kita yang mengalah. Masa kita yang mengalah terus? Mengalahlah karena Allah, bukan mengalah karena takut. Enggak sih, karena Allah aja. Siapa tahu nanti kalau kita memang oh ya sudah saya mengalah karena Allah, kita ditolimi ya kita mengalah diem. Padahal kita nggak takut, enggak. Kita hanya mencari ridha Allah agar kita dapatkan nantinya. Nah dari titik itulah mulai kita bisa mengendalikan nafsu demi nafsu. Mau gibah akhirnya kita juga enggak suka, kan gitu ya. Mau mencari kesalahan orang lain nggak mau, kan gitu. Kenapa? Nah banyak taklim-taklim itu yang menjelek-jelekan saudaranya sendiri, banyak yang seperti itu. Nah ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagi taklim yang memang ada mursyidnya seperti itu, tanyalah yang baik. Jangan mengajarkan mencari kejelekan orang lain untuk diajarkan ke sini Ustaz. Monggo silakan, boleh kok. Tapi kalau Ustaznya itu tersinggung, ya sudah tahu berarti Ustaznya memang nggak bisa nafsu. Kalau yang seperti itu jeleknya hilangkan. Tapi kalau ini bisa menjadikan taklim itu rusak, nggak usah Ustaz yang seperti itu dipakai. Kan seperti itu ya. Sehingga nafsu-nafsu yang lain termasuk bicara itu harus dikendalikan, kalimat itu harus dikendalikan. Kalimat umpamanya kalau kita ngaji melakukan kamu, anda, you itu kalimat yang dia mikirnya dia itu paling hebat dan paling benar. Siapapun orangnya, mau dia itu pejabat kek, mau dia orang biasa kek, mau dia orang ahli agama atau agama, kalau udah kata-katanya kamu merendahkan, itu berarti merendahkan. Atau anda itu lebih merendahkan lagi. Belajarlah untuk tidak seperti itu. Karena apa? Kalimat-kalimat baik itu kita sering kok mendengarkan dari Rasul yang tidak merendahkan orang lain. Nah kita harus belajar. Kita itu sering bersolawat atas Nabi, tetapi kita perilaku Nabi kita tidak contoh. Nah itu kan sebenarnya kita semaunya sendiri akhirnya lah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari dari Quran, dari Sunnah yang kita kerjakan setiap hari, kalau akhlak-akhlak Rasulullah tidak kita terapkan sehari-hari. Kembang lambe ya. Iya ya, penghias bibir aja, pemanis bibir ya. Pemanis bibir. Nah ini yang harus kita sadari itu. Jadi nafsu ini sangat banyak sekali. Apalagi mencuri sudah jangan dilakukan, merampok sudah jangan dilakukan ya, apapun sebenarnya. Jadi kita harus belajar karena yang kita harus ketahui itu yang mulia di hadapan Allah bagi bagi orang-orang muslim itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum itu sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak memperlihatkan bangsa. Tidak memperlihatkan bangsa. Jadi kalau ada orang yang dia merasa itu hebat, benar,
tidak punya dosa, selesai dia di titik itu. Dia selesai di titik itu.